Shalom saudara. Sama-sama kita bangkit diri, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Saya juga menyambut saudara yang ada di rumah. Siapkan hati saudara, nikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Amin saudara. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan kami boleh datang kembali kepadamu. Satu kali lagi kesempatan Tuhan beri buat kami untuk datang menghadap-Mu, menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami. Kami bawa hati kami bawa jiwa kami. Kami berdoa biar pagi hari ini Tuhan ada kuasa Tuhan yang nyata di tempat ini dan dimanapun kami berada pagi hari ini. Lawat kami umat-umat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Kami butuhkan firman-Mu Tuhan. Kami butuhkan Engkau dalam hidup kami. Karena hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang kami terjadi. Kami bersyukur. Thank you Jesus. Amin. Selamat duduk saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah ku ragukan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Sama-sama katakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus, kami percaya. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku.
bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya. Kami katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, kami percaya. Ku percaya padamu. Harap-harap-harap. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Firman-Mu menghidupkanku. Firman-Mu menghidupkanku. Kami percaya. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Kami percayakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang memberi kami hidup, membuat kami kuat hari-hari ini. Kalau Tuhan berkata kami sembuh, maka kami sembuh. Kalau Tuhan berkata kami kuat, maka kami kuat. Dan kalau firman Tuhan berkata kami diberkati, maka kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami memuji-muji Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terus saya undang kita bagi berdiri bersama-sama saudara. Biar Allah yang menjadi sumber kuat kita. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Sama-sama katakan, hanya Kau milik di surga, hanya tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andal kekuatan, namun teduh, namun pasti kan tetap tangannya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagian selama-lamanya, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagian selama-lamanya, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagian selama-lamanya, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagian selama-lamanya, 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 semuanya, semuanya, semuanya. Beri kemuliaan paling meriah buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Karena Tuhan yang memimpin kami, maka jiwa kami tenang, hati kami percaya. Thank you Jesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, kami rasakan tangan-Mu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, dan ku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah, tanganku dipegang teguh. Sama-sama katakan, tenanglah kini hatiku, hatiku, Tuhan memimpin langkah hidup. Di saat bimbang, di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya, ku rasa tangan Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, ku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Oh
membimbingku dengan tangan kasih. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang Yesus membimbingku, tanganku dipegang, hatiku berserah pada semua janji. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Yesus membimbingku, bimbing kami Tuhan. Hatiku berserah pada semua janji. Yesus membimbingku dengan tangan kasih. Tenanglah hati, tenanglah hatiku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Yesus membimbingku, tanganku dipegang, hatiku berserah pada semua janji. Yesus membimbingku dengan tangan kasih. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Yesus membimbing, Yesus membimbingku, tanganku dipegang, hati kami berserah pada semua. Kau yang memimpin hidup kami, Tuhan. Dengan tangan kasih, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Saudara sendiri katakan, Yesus memimpinku, Yesus memimpinku, tanganku dipegang, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Abanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Sekali lagi mari katakan, Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. tenanglah Hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Ini ungkapan hati kami di hadapan hadirat-Mu saat pagi hari ini. Hati kami tetap tinggal tenang teduh, sekalipun di sekeliling kami ada badai yang menerpa hidup kami. Karena kami percaya ada tangan Tuhan yang memegang hidup kami. Ada tangan yang berkuasa, yang tidak akan pernah melepaskan tangan kami. Amin. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada
Kami bersyukur melewati hari-hari yang semakin jahat, melewati hari-hari di mana semakin banyak kesukaran. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Itu semua karena ada Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Amin. Ada Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Ada Engkau Yesus Tuhan yang menuntun langkah demi langkah dalam hidup kami. Ada Engkau Tuhan yang memagari kami dengan kasih setiamu, menyertai kami di dalam perlindungan ajaib-Mu, menyertai kami dengan pemeliharaanmu yang sempurna. Amin. Sebab itu hati kami bersyukur, hati kami mau tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya sesungguhnya kami terus ada dalam hadirat-Mu. Kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena Engkau Allah kami adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam nama-Mu dan Engkau hadir di antara kami. Baik kami yang hadir secara offline di ruangan ini, maupun jemaat yang mengikuti secara online, Engkau juga hadir dimanapun mereka berada Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak terima kasih pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami belajar lagi firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami, firman-Mu memerdekakan kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu, sehingga hati kami dipenuhi dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan yang siap dengar firman, mari katakan amin. Oke, terima kasih Rudi dan teman-teman. Oke, shalom Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Dan berkali-kali selalu saya katakan, bagi yang di rumah kita tidak sedang menonton, tetapi Bapak Ibu sama-sama menyatukan hati di dalam nama Yesus untuk beribadah bersama-sama, dan kuasanya tetap sama, kuasanya ada dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mau terus menjadi pribadi yang kuat di dalam kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini. Saya percaya ada begitu banyak badai yang sedang menerpa hidup kita hari-hari ini. Tapi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya sebenarnya firman Tuhan ini hanya mengingatkan kita lagi, meneguhkan kita lagi, karena saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang akan tetap kuat di tengah terpaan badai sekalipun, amin. Coba tanya kanan kiri, badai apa yang sedang menerpa hidupmu? Istri saya ngomong badai sudah berlalu. Ya puji Tuhan. Tapi walaupun badai berlalu kita bersyukur, tentu akan ada badai lagi. Tapi percayalah kita akan menjadi pribadi yang kuat ketika terpaan badai itu datang dalam hidup kita. Karena apa? Kalau kita lihat sekali lagi, periksa hidup kita, badai apa yang sedang menerpa hari-hari ini? Apakah pandemi yang sedang menerpa kita? Dan efeknya itu kita mengalami sakit. Mungkin ada di antara engkau yang terpapar COVID. Ada yang mungkin yang badai COVID-nya sudah berlalu, engkau disembuhkan Tuhan, puji Tuhan. Tapi mungkin ada yang masih sedang dalam recovery, pemulihan, karena engkau sedang menghadapi badai di dalam kesehatanmu. Atau bahkan karena situasi kondisi pandemi yang sudah berjalan 1 tahun ini, ekonomimu porak-poranda, diterjang badai. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang Bapak Ibu boleh catat, yang tidak mungkin saya baca satu persatu. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3, firman Tuhan katakan, jangan sampai ada orang yang goyang imannya karena kesusahan yang terjadi. Sekali lagi saya tidak tahu badai kesusahan apa yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini.
Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 katakan, ketahuilah bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Nah, hari-hari ini ada begitu banyak kesukaran sekali lagi yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kita bersyukur di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 katakan, bagi orang yang tekun menanti-nantikan Tuhan, bertekun di dalam firman Tuhan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjagai pada waktu Tuhan mengirim pencobaan atas seluruh muka bumi. Oleh sebab itu saya mau terus meneguhkan hati setiap kita. Bahkan kalau di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai 6 ada firman Tuhan katakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ini ayat-ayat yang merujuk kepada keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada kesulitan ekonomi, ada banyak kesukaran-kesukaran. Bahkan firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir akan ada banyak bencana, gempa bumi, banjir, apalagi zaman sekarang longsor, belum lagi terjadi kelaparan, kesulitan ekonomi. Saya tidak tahu badai apa yang sedang menerpa Bapak Ibu hari-hari ini. Tapi kalau hari ini saya masih melihat wajah Bapak Ibu dengan penuh damai, dengan penuh sukacita, mungkin seperti apa yang istri tadi saya katakan, badai sudah berlalu, tapi bahkan mungkin sedang di tengah-tengah badai. Saya mau katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, ada tangan Tuhan yang akan terus memegang hidupmu, amin. Bahkan mungkin badai itu adalah hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Karena Matius pasal 24 ayat 12 katakan, karena makin banyaknya kesukaran, kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Ada banyak rumah tangga hari-hari ini hancur, berantakan. Kasihnya satu dengan yang lain semakin tawar. Kenapa? Karena ada banyak kesukaran-kesukaran. Seperti pernah saya katakan, di tengah situasi kondisi pandemi ini, sangat disayangkan, salah satu efeknya itu adalah tingkat perceraian cukup meningkat signifikan. Ada begitu banyak alasan, karena kesulitan ekonomi, karena hubungan kasih yang semakin tawar satu dengan yang lain. Semakin banyaknya bertemu, semakin banyaknya kesempatan bukan untuk menjalin kasih semakin mesra, tapi boleh dibuat untuk berantem. Aduh, sayang sekali Bapak Ibu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kemarin kami merayakan 22 tahun pernikahan kami. Ada satu kalimat yang muncul dan kami sepakati, serasa baru kemarin. Makanya setiap kali orang tanya, Pak udah berapa lama nikah? Baru 22 tahun. Kenapa? Karena kami menikmati bagaimana kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita, amin. Bukan berarti tidak ada badai dalam hidup rumah tangga kami, ada banyak badai. Tapi satu hal yang kami percaya, kami tidak melewati badai itu dengan kekuatan sendiri, tapi kami melewatinya bersama dengan Tuhan, amin. Nah, kalau berbicara tentang badai Bapak Ibu, bukan berarti itu hanya semata-mata bicara tentang hal-hal yang sepertinya tidak enak untuk daging. Ada satu badai yang juga perlu diwaspadai, yaitu godaan duniawi, tipu muslihat iblis. Hari-hari ini sekali lagi ada begitu banyak tawaran yang ditawarkan oleh dunia. Hari-hari ini sebagai hamba Tuhan kadang sedih melihat orang-orang yang dulunya aktif pelayanan, tapi karena pandemi akhirnya jarang berkomunitas, kumpul, jarang ibadah, bahkan gak pernah ibadah, katanya online, ternyata kadang juga gak ngikutin ibadah online. Tiba-tiba dengar kabar sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak godaan di tengah-tengah dunia ini. Karena Lukas pasal 8 ayat 14 katakan, berbicara tentang 4 jenis tanah. Salah satu jenis tanahnya itu adalah tanah yang penuh dengan semak belukar. Firman Tuhan katakan benih itu bertumbuh sebentar tapi terhimpit.
Nah, terhimpitnya itu ada 3 hal Bapak Ibu. Yang satu memang tentang kesusahan, kesukaran, tapi yang 2 porsi lebih besar itu adalah tentang kekayaan dan kenikmatan hidup. Makanya berkali-kali khususnya bagi pria, berkali-kali saya ngomong pria itu kadang kalau lagi nggak punya uang, itu pegangan Tuhan kuat-kuat. Tapi kalau sudah mulai banyak uang, semua mau dipegang. Apalagi kalau sudah nggak melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu masih ingat saya pernah khotbah dari Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Sederhana Bapak Ibu, kalau hidup kita melekat kepada pokok anggur itu, sekalipun kena panas matahari, itu bicara tentang masalah, ujian, pencobaan, hal-hal yang gak enak bagi daging, justru pohon anggur itu akan semakin berbuah lebat dan buahnya besar, karena memang matahari itu dibutuhkan untuk proses fotosintesis, mengolah makanan yang dapat disuplai untuk membuat buah itu semakin besar. Atau sebaliknya kalau ranting itu melekat, kena hujan, wow, dia akan semakin segar, hijau, bahkan ada titik-titik air yang membuat berkilau-kilauan. Hidupnya akan penuh sukacita dan segar. Tapi kalau ada orang yang tidak melekat kepada pokok anggur, ketika kena panas matahari, apa yang terjadi? Kering, dan ujungnya binasa, dibakar. Ataupun kalau dia nggak melekat kepada pokok anggur, kena hujan terus, artinya ada banyak, sepertinya keuangan, materinya melimpah. Lama-lama apa kalau nggak melekat? Busuk. Daun itu akan busuk, buah itu akan busuk. Makanya hari-hari ini saya mau meneguhkan setiap kita, sekalipun situasi pandemi yang memang protokol kesehatan harus ada distancing sosial, jaga jarak. Tapi ngomong kanan kiri, jangan sampai engkau juga jaga jarak sama Tuhan. Amin. Kalau kita jaga jarak sesama cuma 1 meter, itu karena memang untuk saling menjaga supaya kita tetap sehat Bapak Ibu. Tapi realitanya ternyata ada begitu banyak orang gak melekat lagi kepada Tuhan. Mulai jaga jarak dengan Tuhan dan semakin jauh. Gak lagi tinggal dalam komunitas yang benar dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang busuk. Kalau materinya berlimpah. Makanya Bapak Ibu bicara tentang berkat, berulang-ulang saya katakan seperti ini, berkat itu bukan semata-mata soal materi, bukan semata-mata soal kekayaan, bukan. Jangan salah. Esensi dari berkat yang berulang-ulang saya ajar apa? Segala sesuatu yang membawa kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan, itulah berkat. Sekalipun engkau diizinkan sakit mungkin, tapi ketika kondisi sakit itu membuat engkau semakin dekat kepada Tuhan, karena waktu engkau sehat engkau lupa Tuhan, engkau sibuk cari uang, waktu sakit engkau baru berseru-seru Tuhan, Tuhan. Itulah berkat sesungguhnya. Apalagi kalau seandainya Tuhan memang limpahi perkara ekonomi, harusnya itu benar-benar jadi berkat yang bisa kita kelola dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita enggak buang untuk perkara-perkara duniawi, tapi kita investasi untuk kerajaan Allah. Itulah berkat. Atau sebaliknya apa itu kutuk? Segala sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, itulah kutuk sesungguhnya. Bahkan hal-hal yang menurut ukuran dunia itu baik, kesehatan, keuangan melimpah. Tapi kalau itu membuat engkau jauh dari Tuhan, itu bukan berkat, itu kutuk. Tapi hari ini, saya mau mengingatkan setiap kita, tetaplah melekat kepada Tuhan, amin. Ada tangan kuasa Tuhan yang terus memegang hidup kita dan tidak akan pernah melepaskan. Yohanes pasal 10 ayat 28 katakan begini, dan aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku, kata firman Tuhan. Gak akan ada orang, kuasa, kekuatan yang bisa merebut hidup kita dari tangan Tuhan. Tapi bagaimana respon kita? Karena sekali lagi ingat, hari-hari ini saya sedang khotbahkan dan saya selalu ingatkan,
Tuhan itu menciptakan kita itu dengan free will, kehendak bebas. Bulan lalu saya sudah khotbah tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bagaimana kita belajar menyerahkan kehendak bebas kita kepada pimpinan Tuhan. Itu yang membuat kita semakin kuat. Jadi bicara tentang badai sekali lagi bukan hanya bicara tentang hal-hal yang menyakitkan bagi daging kita. Tapi tipu daya iblis, godaan duniawi yang terkadang enak untuk daging kita, itu juga bisa jadi badai. Makanya pernah ada cerita tentang dua jenis angin yang sedang berlomba bertanding untuk menjatuhkan seekor monyet. Ini cerita dongeng mungkin, tapi sebenarnya hanya lebih tepat ilustrasi saya bilang. Jadi dua jenis angin ini mulai bertanding karena mereka penasaran lihat monyet itu asik banget di sebuah pohon. Dan mereka bertanding gini, barang siapa yang bisa menjatuhkan monyet itu dia yang menang. Akhirnya sang angin topan, angin badai, karena dia merasa dia punya kekuatan, dia ngomong, oke, aku duluan. Oke, silahkan. Dan dia mulai berhembus dengan kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah biasanya pada umumnya, ada 4 jenis kelompok manusia, tapi biasanya ada begitu banyak manusia kalau lagi punya terpaan badai yang menyakitkan itu biasanya pegangan kuat-kuat dengan Tuhan. Walaupun mungkin ada juga yang lain justru kecewa dan tinggalkan Tuhan, ada juga. Tapi sebagian besar waktu ada masalah dia cari Tuhan. Dan ingat itu juga berkat. Jadi sang monyet pegangan kuat-kuat, semakin kuat. Sampai sang angin capek, aduh nyerah. Dan kemudian angin sepoi-sepoi ngomong, oke, sekarang giliran aku ya. Mulailah dia tiup angin dengan sepoi-sepoi, dengan pelan, membuat monyet itu yang tadinya udah capek, pegangan kuat-kuat, sekarang tiba-tiba angin sepoi-sepoi, rasanya lega, dan mulai tertidur, dan gak lama kemudian jatuh. Ya, memang firman Tuhan ngomong gini, datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi maksud saya jangan jadi orang Kristen cuman kalau lagi punya kesusahan pegangan Tuhan kuat-kuat, begitu baru lega, sudah mulai lupa Tuhan. Sama seperti contoh cerita ilustrasi seorang pelaut. Waktu di tengah laut diterpa badai, dia berseru-seru, Tuhan tolong. Nanti kalau Tuhan tolong selamatkan aku Tuhan, aku pasti akan setia kepadamu. Singkat cerita akhirnya dia sampai ke pelabuhan, dia selamat. Ketika Tuhan ingatkan, dia ngomong apa? Tuhan, urusan laut jangan dibawa-bawa ke darat. Ngomong kanan kiri, aku kenal manusia model kayak gitu. Tapi saya percaya di sini nggak ada ya. Di sini maksudnya, kalau di situ nggak tahu Bapak Ibu. Tapi saya berdoa kita nggak model seperti itu Bapak Ibu ya. Kita mau menjadi role model bagi banyak orang. Karena firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 24, firman Tuhan katakan sekiranya mungkin waktu itu tidak dipersingkat, maka orang-orang pilihan pun akan bisa dijatuhkan. Makanya betapa hari-hari ini kita harus terus bertekun di dalam firman. Kalau engkau sedang menghadapi badai, jangan engkau doa sayang diri seakan-akan hanya engkau yang sedang diterpa badai. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 katakan gini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setiap saat, setiap waktu, iblis bisa membuat badai. Kalau Bapak Ibu ingat tentang kisah bagaimana Yesus tidur di buritan dan kemudian kapal mereka diombang-ambingkan oleh badai yang hebat. Nah hari itu, kisah itu, berikutnya itu ternyata bicara tentang Yesus mengusir legion di Gerasa. Karena memang legion tahu nih Yesus bakalan datang nih, makanya dia mengirim badai untuk menghalangi. Tapi satu hal yang harus kita percaya, ada tangan kuasa Tuhan yang akan terus memegang hidup kita. Amin. Sekalipun iblis
edar-edar, jalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mengintimidasi kita dengan pikiran-pikiran yang sia-sia, mengintimidasi kita dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Percayalah ada perlindungan Tuhan, percayalah ada tangan kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Dan ayat berikutnya katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, nanti kita belajar bagaimana kita punya iman yang teguh. Kenapa Bapak Ibu? Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi jangan istilah kami dulu waktu pengerjaan nangis sayang diri. Egois, mikirin kayaknya seakan-akan cuman dialah yang sedang mengalami masalah yang paling besar. Percayalah sebesar apapun masalahmu yang sedang kau hadapi, percayalah sebesar apapun badai yang sedang kau alami, engkau punya Tuhan yang lebih besar kuasanya, amin. Dan jangan merasa engkau sendirian, orang lain juga ngalami hal yang sama kok. Pandemi ini seluruh dunia yang ngalami, yang kena timpa ekonominya ya semua mengalami kesehatannya terganggu, semua juga ngalami. Semua ngalami hal yang sama, tapi firman Tuhan katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan apa? Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana Allah memperlengkapi kita, bagaimana Allah meneguhkan kita, bagaimana Allah menguatkan kita, bagaimana Allah mengokohkan kita. Tidak ada cara lain dengan perkataan-perkataan firman-Nya yang seharusnya meneguhkan hati kita, yang harusnya mengokohkan iman kita, yang menguatkan hati kita. Makanya betapa pentingnya hari-hari ini, yuk terus bertekun di dalam firman, amin. Karena semua orang menghadapi hal yang sama. Tapi yang jadi pertanyaannya, apa yang membedakannya Bapak Ibu? Mengapa ada orang yang tetap kuat, bahkan bisa menguasai serta mengalahkan badai hidupnya? Tapi sebagian besar hancur diterpa badai. Sekali lagi semua orang ngadepin hal yang sama, tidak ada yang eksklusif. Jangan terjebak dengan propaganda seperti ini. Ikut Yesus pasti sukses, ikut Yesus jalan tol, ikut Yesus pasti sembuh. Ada kalanya Yesus mengizinkan kita sakit. Ada kalanya Yesus mengizinkan kita mengalami kekurangan. Makanya berkali-kali saya katakan kata masalah itu sudah dihapus dalam hidup kami. Situasi apapun yang kami alami, itu hanya cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya bagi kami. Jadi kami gak pernah menyebut situasi itu masalah lagi. Karena orang kalau sudah ngomong jadi masalah itu rasa-rasanya masalah dialah yang paling besar. Ketika dinasehati firman dia ngomong, ya enak sih kamu gak ngalamin seperti aku alamin. Kalaupun kita, loh kami juga ngalami. Iya tapi yang kamu alami gak sebesar dengan apa yang saya alami. Itu sifat manusia, betul-betul Bapak Ibu. Dia sayang diri. Tuhan mau mengokohkan, Tuhan mau menguatkan lewat firman Tuhan, lewat sahabat rohani. Dia merasa dia yang paling susah. Karena yang didengerin lagu-lagu rohana terus, bukan lagu rohani. Sekali lagi, saya nggak anti dengan lagu rohana. Tapi kemarin saya ngajar di SPJ, di PPJ sekarang, saya katakan, daripada kamu nonton, ngabisin kuota di YouTube yang nggak benar-benar, udahlah denger lagu aja. Karena kemarin saya ngajar tentang pujian penyembahan, berapa banyak lagu yang kamu bisa. Ini bukan bicara tentang seperti statement yang saya katakan. Kita tidak sedang membangun gaya hidup menguasai banyak ayat atau menguasai banyak lagu, enggak. Tapi kita perlu menguasai banyak ayat, banyak lagu supaya kita bisa nyanyi. Nah waktu kita nyanyi bukan sekedar nyanyi, tapi firman Tuhan ayat itu atau lagu itu menguasai hati kita, meneguhkan kita. Kalau saya ditanya, Bapak bisa berapa banyak lagu? Terakhir dicek berapa tahun yang lalu itu bisa 800 lagu. Hah? Ya karena saya udah 30 tahun lebih jadi hamba Tuhan. Banyak lagu, makanya ngomong kanan kiri, kalau ada lagu itu ikut nyanyi. Jangan diam. Sekarang sudah mudah sekali fasilitas, dengerin aja berulang-ulang. Bukan untuk sekedar dihafal Bapak Ibu, tapi lagu itu yang menguasai. Karena lagu-lagu itu kan kata-katanya firman Tuhan.
Ketika engkau sedang merasa lemah, kau tinggal nyanyi, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Daripada sibuk, di mana ayatnya Pak? Ya kan susah nanti Bapak Ibu. Tinggal nyanyi aja semua lagu-lagu itu, toh juga ayat-ayat firman Tuhan. Jadi pertanyaannya, kenapa ada orang yang tetap kuat di tengah badai, bahkan harusnya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, 2 bulan yang lalu, selama 2 bulan kita belajar dari Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dan sekalipun sekarang kita sudah membaca Mazmur 119 selama 3 bulan ke depan, tapi saya selalu mengingatkan sekali lagi, jangan lupa baca terus Matius 5 sampai 7. Istilah yang saya pinjam kalau ini istilah perkuliahan, Matius 5 sampai Matius 7 itu silabusnya. Semua yang diajar oleh Yesus, apa yang kemudian diajar oleh rasul-rasul, semua bersumber dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Kalaupun kemudian hari-hari ini 3 bulan ke depan kita akan baca Mazmur 119 dari 170 sekian ayat, saya cuma katakan 1 poin saja yang akan kita temukan. Yaitu ada begitu banyak keuntungan yang akan kita peroleh kalau kita hidup bertekun dalam firman. Perhatikan Bapak Ibu, nanti setiap hari renungan kita dari Mazmur 119 itu pasti ada keuntungan. Kita berbahagia, kita enggak dipermalukan, kita enggak jadi seperti orang asing yang tersesat. Ada begitu banyak keuntungan yang kita peroleh kalau kita hidup bertekun dalam firman Tuhan. Jadi sekali lagi, sekalipun kita sudah Mazmur 119, saya mengajar setiap Bapak Ibu baca berulang-ulang Matius pasal 5 sampai 7. Kalau perlu dibuat poin-poin, lebih kurang ada 60 poin lebih. Itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai luhur kerajaan Allah, pengajaran Yesus. Coba checklist satu-satu, mana yang sudah kita lakukan, lakukan terus. Mana yang masih belum kita lakukan, ikutin prosesnya di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Di atas imanmu kau harus sungguh-sungguh menambahkan kebajikan, di atas kebajikan harus menambahkan dengan pengetahuan, di atas pengetahuan tambahkan dengan penguasaan diri, di atas penguasaan diri tambahkan dengan ketekunan, di atas ketekunan baru jadi kesalehan, jadi gaya hidup. Berulang-ulang. Makanya di Matius pasal 7 di bagian terakhir waktu Yesus memberikan pengajaran di bukit, maka Yesus memberikan 2 pilihan. Dan saya berdoa setiap kita memilih yang benar. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 mulai. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan yang mana? Matius 5 sampai Matius 7. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi sebaliknya setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sama-sama mendengar Bapak Ibu, terus sama-sama mengalami ujian yang sama. Tetapi kenapa yang satu tetap berdiri kokoh dan yang satu rubuh? Perbedaannya sederhana sepertinya antara yang melakukan dan tidak melakukan. Sama-sama dengar firman, sama. Artinya sebenarnya ayat ini ditujukan kepada siapa? Bukan untuk orang luar Bapak Ibu. Ngomong kanan kiri, untuk kita yang sama-sama dengar firman. Mengapa ada orang yang sama-sama bisa duduk di gereja, bahkan sama-sama melayani, yang satu diterpa badai, yang satu tetap kuat, tapi yang satu akhirnya hancur. Yang satu tetap bertekun di dalam kekudusan hidup, yang satu akhirnya jatuh dalam godaan duniawi. Sama-sama dengar firman, sama-sama duduk di gereja, sama-sama melayani. Karena firman Tuhan katakan sepertiga akan terseret oleh ekor naga itu.
Dan saya berdoa setiap kita yang ada pagi hari ini, bahkan yang ada di rumah, setiap jemaat Pelita Community, dan setiap orang percaya, tetap teguh. Kata kuncinya apa? Apa yang kau dengar, lakukan. Nah pertanyaannya, kenapa ada orang yang dengar terus melakukan, tapi ada juga yang mendengar tapi nggak melakukan, Bapak Ibu. Sehingga akibatnya itu sangat berbeda. Yang satu tetap berdiri kokoh, yang satu akhirnya hancur lebur ketika diterpa badai, diterpa oleh ujian dan persoalan hidup. Ternyata itu adalah karena respon kita atau cara pandang kita kepada firman. Waktu kita dengar firman Tuhan, respon kita, sikap hati kita seperti apa? Kalau kita baca di dalam 2 Timotius, pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Seperti yang berkali-kali saya pernah katakan, bukan berarti terus gereja cari nenek-nenek yang tukang dongeng supaya menina-bobokkan kita. Enggak Bapak Ibu. Ini bicara tentang respon hati kita, sikap hati kita waktu dengar firman Tuhan. Kalau dari sisi saya sebagai hamba Tuhan, ya saya akan belajar public speaking, saya akan belajar homiletik, saya akan belajar bagaimana menyampaikan firman Tuhan itu dengan baik, bagaimana menyampaikan firman Tuhan supaya jemaat itu bisa mendengar dengan baik, menerima dengan baik, ya itu dari sisi saya. Tapi bagaimana dengan sikap hati kita ketika kita dengar firman? Apakah kita masih memandang firman Tuhan itu sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah perintah yang harus kita lakukan? Atau kita hanya memilah-milah cari firman Tuhan yang jadi dongeng dalam hidup kita? Yang hanya menina-bobokan kita. Khotbah tentang berkatnya enggak salah Bapak Ibu. Khotbah tentang kesembuhan itu enggak salah Bapak Ibu. Khotbah tentang kemakmuran itu juga enggak salah. Tapi juga ada khotbah teguran yang keras bagi kita. Nah, bagaimana sikap kita? Hari-hari ini firman Tuhan katakan akan ada begitu banyak orang dengerin khotbah itu cari yang enak-enak untuk telinganya sendiri. Begitu mulai menyentuh area privasinya, dia memalingkan telinga. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, mau ibadah 1 hari 10 kali juga bisa kan? Tinggal nonton di YouTube, tinggal cari aja pendeta yang Bapak Ibu senengin. Ini bagus nih, ini bagus nih, kalau itu kurang bagus. Nah, mulai menilai. Mau sesederhana apapun firman Tuhan, ketika engkau respon benar dan engkau taat lakukan, engkau jadi pribadi yang kuat. Yang percaya katakan amin. Jangan punya sikap hati seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi dari sisi kami hamba Tuhan, kami akan terus belajar, memperbesar kapasitas, menyampaikan dengan baik. Tapi kami hanya penyampai. Yang menentukan Bapak Ibu tetap kuat atau enggak, itu respon hatimu terhadap firman Tuhan. Apakah engkau meresponi firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran yang harus engkau lakukan? Atau engkau hanya cari firman pokoknya yang menyenangkan telingamu? Dongeng yang menina-bobokan, rasanya terbang banget firman Tuhan. Hanya waktu dengerin, setelah selesai dengar, toh kamu juga enggak lakukan. Diterpa badai juga KO. Atau kita mau seperti pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Apakah sikap hati kita haus seperti itu, seperti pemazmur? Tuhan, aku memandang firman-Mu itu sesuatu yang ajaib. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan sesungguhnya pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebagai ayat yang terakhir, ada begitu banyak ayat-ayat yang bisa saya sampaikan, tapi ini ayat terakhir karena waktu, kapan-kapan bisa disambung. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. 2 Korintus, biar saya aja di sini gak apa-apa. 2 Korintus pasal 3 ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru
yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Apakah selama ini sudut pandang kita terhadap firman hanya tulisan-tulisan yang ada di buku Alkitab kita atau di aplikasi Alkitab kita? Ya itu hanya tulisan-tulisan. Makanya waktu disuruh baca firman Tuhan apa? Malas. Disuruh baca firman terus ngantuk. Disuruh baca firman terus bosan. Karena sikap hati kita hanya memandang firman hanya sebagai tulisan-tulisan yang mematikan. Tapi saya mau meneguhkan hari ini, ketika engkau mengaku di mulut, percaya di hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, dan memberi dirimu dibaptis, maka Roh Kudus diberikan kepada kita, dan Roh Kudus itu diam dalam kita selamanya. Dan Roh Kudus itu akan membawa kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita, ini loh firman, kamu salah, ayo kembali. Tapi sekali lagi, sikap hati kita, respon kita terhadap firman Tuhan itu seperti apa? Apa kita hanya mau dengar firman yang menina-bobokkan kita? Firman-firman yang hanya cocok untuk telinga kita? Kita mulai membedakan pendeta A, B, C berdasarkan apa yang disampaikannya. Oh ini bagus nih, cocok nih. Nah kalau yang ini cocok untuk Rudi nih khotbah nih. Gak cocok untuk saya. Sikap hatinya udah mulai gak benar Bapak Ibu. Makanya nggak heran waktu di dalam pertemuan ibadah sepertinya exciting banget, wow on fire. Tapi begitu kena badai, KO dia. Seperti hati di pinggir jalan yang diinjak-injak karena kemarahan, diinjak harga dirinya. Atau seperti tanah yang berbatu-batu, yang penuh dengan ganjalan dan dosa. Atau seperti tanah yang semak duri. Sebagai terakhir saya minta waktu sedikit. Ada begitu banyak orang Kristen ngomong gini, saya nggak bertumbuh Pak di gereja A. Maaf Bapak Ibu, kalau seandainya saya beberapa tahun yang lalu pernah buat ilustrasi, cuman saya nggak sempatin, takut kotor juga di sini. Kalau seandainya ini cuman ada kaleng bekas, terus di sini ada pot porselen, apalagi sekarang ibu-ibu kan lagi hobi tanam-tanaman, potnya yang bagus-bagus. Yang menentukan tanaman itu subur itu potnya atau tanahnya Bapak Ibu? Tanahnya Bapak Ibu. Mau potnya sebagus apapun bahkan ditata dengan berlian, kalau tanahnya berbatu-batu keras, nggak akan tumbuh Bapak Ibu. Maaf please sekali lagi tolong jangan pernah menyalahkan gerejamu, keadaan sekelilingmu membuat engkau nggak bertumbuh. Yang membuat engkau nggak bertumbuh itu hatimu yang nggak beres. Amin. Jadi come on, biarlah hatimu itu hati yang gembur. Tapi kalau engkau ngomong gak nyaman, itu lain urusan Bapak Ibu. Kalau gak nyaman itu lain urusan. Tapi kalau kau gak bertumbuh, 100% saya katakan itu karena hatimu, bukan karena lingkunganmu. Sekali lagi di tengah badai sekalipun, di tengah padang gurun sekalipun, Tuhan bisa buka sungai. Ada lagunya Ruth, masih ingat lagu itu? Gimana? Oh ya, dia buka jalan saat tiada jalan. Boleh nyanyi yuk, kita nyanyi yuk. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan keadaan Bapak Ibu, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan badai. Karena semua orang firman Tuhan katakan mengalami hal yang sama. Tapi yang menentukan engkau kuat atau tidak kuat, kalau engkau dengar dan lakukan, atau engkau dengar dan tidak lakukan. Dan itu dimulai dari sudut pandangmu. Apa yang engkau pandang tentang firman? Hanya tulisan-tulisan yang mematikan? Atau engkau memandang firman itu sebagai Allah itu sendiri? Sehingga engkau taat melakukannya. Oke Ruth, silakan nyanyikan Ruth. Multimedia boleh bantu cari kalau ketemu lagunya ya. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan caranya yang dibukanya jalanku, dia menuntunku
dengan kasih dan kuasa-Nya dibuka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Bagi Bapak Ibu yang sudah tahu lagu ini, boleh nyanyikan lagu ini dengan sebuah iman, dengan sebuah keyakinan. Engkau punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Peluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan di belantara yang dekat menuju di gurun takkan bukti, ya angin di bumi lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan iman dan berkata, sekalipun kau sedang diterpa badai hari ini, sepertinya jalan buntu di hadapanmu, percayalah ada Tuhanmu yang sanggup menolong engkau. Ketika engkau taat melakukan firman-Mu, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari sejenak engkau renungkan hidupmu. Apakah sedang ada badai yang menerpa hidupmu? Badai apapun itu. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau engkau mau kuat hari ini, dengar firman dan lakukan. Dan itu dimulai dari sudut pandang kita terhadap firman. Apakah hanya sebagai tulisan-tulisan yang mematikan? Atau engkau memandang firman itu sebagai Allah itu sendiri? Ketika engkau dengar dan engkau lakukan. Mungkin badai kesehatan sedang menerpa hidupmu. Bukankah firman-Nya berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh? Mungkin badai ekonomi. Bukankah firman-Nya berkata, akulah Allah Yehova Jireh yang menyediakan. Bahkan Tuhan sanggup membuka jalan. Bahkan di padang gurun yang tandus sekalipun Dia bisa membuat sungai. Mungkin Bapak Ibu pernah baca kisah itu. Dan firman Tuhan katakan, dan itu pun adalah perkara yang ringan bagi Tuhan. Tapi yang dibutuhkan adalah respon hatimu untuk taat dan percaya firman. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami mempunyai respon yang salah terhadap firman-Mu. Kami hanya mencari khotbah-khotbah yang hanya memuaskan telinga kami, menjadi dongeng yang meninabobokan kami. Terkadang kami tidak mau Engkau ajar, dan itu terbukti dengan kami tidak melakukan apa yang Engkau ajar. Tapi hari ini Tuhan, biarlah kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Kami memandang firman itu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami mau dengar dan kami mau lakukan. Sekalipun daging kami berontak. Tapi sebagaimana firman-Mu berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Tapi kami tidak mau lagi hidup dikuasai oleh daging. Tapi biarlah roh kami, manusia batinia kami, dibaharui dari hari ke hari. Sehingga kami menjadi pribadi yang tetap kuat di tengah badai sekalipun. Bapakku berdoa Engkau yang secara pribadi menjumpai setiap umat-Mu, supaya tidak ada satupun mereka mengalami perasaan sendirian ketika dia menghadapi badai.
Biar mereka mengalami kasih-Mu, mereka mengalami kuasa-Mu. Dan mereka akan melihat kuasa dan mujizat-Mu terjadi. Sehingga mereka kuat hari-hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan dengarkan beberapa pemain multimedia lebih dahulu. Sebelum kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Tanpa terasa sudah 1 tahun kita melewati masa pandemi ini. Dan sampai saat ini kita belum melihat bahwa pandemi ini akan berakhir dalam waktu yang dekat. Dan untuk menjawab kebutuhan kerohanian anak saat ini, bahwa anak perlu memiliki interaksi dengan komunitas rohani maupun dengan pembina rohani. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kami tim gereja anak memutuskan untuk membuat sebuah pola pelayanan anak yang baru, yang bisa menjawab kebutuhan kerohanian anak saat ini. Pola pelayanan ini akan dibuat dengan metode pemuritan yang ada di kelompok-kelompok kecil yang akan diberlakukan untuk anak usia 9 tahun ke atas dan akan dimulai pada bulan April 2021. Kami mengharapkan kerjasama Bapak dan Ibu sebagai bentuk tanggung jawab sebagai orang tua untuk dapat mendaftarkan anak Bapak Ibu dengan cara mengisi formulir di konter depan setelah ibadah selesai ataupun mengisi formulir secara virtual yang akan kami bagikan melalui WA Komsel via PKS Bapak dan Ibu, WA Grup Wanita Pelita, WA Grup Pria Pelita. Formulir tersebut dapat saudara kirim ke Kak Dewi dengan nomor WhatsApp 0812 7701 667. Kami terima selambat-lambatnya 17 Maret 2021. Pada akhir Maret, kami akan menginformasikan nama dan nomor pembina rohani anak kepada Bapak Ibu. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi mari katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, ini komitmen kami Tuhan. Karena mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu. Kami tetap berdiri kokoh di tengah terpaan badai sekalipun, sehingga orang-orang di sekeliling kami melihat Engkau secara nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Amin.
Sebab itu kami mau terus bertekun dalam firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah diri-Mu sendiri. Tuhan, terima kasih buat pertemuan ibadah pagi hari ini yang Kau berkati. Bapa, aku berdoa biarlah sepanjang minggu ke depan ini penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan pertolongan-Mu itu nyata bagi setiap kami yang beribadah kepadamu pagi hari ini, baik secara offline maupun secara online Tuhan. Dan kami tetap percaya perlindungan-Mu itu nyata bagi kami di tengah-tengah situasi kondisi pandemi hari-hari ini. Tuhan, terima kasih sebentar kami pulang ke rumah masing-masing, biarlah pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu tercurah atas hidup setiap kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mereka katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.